Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Husria? Salam kenal ya. Ya, Mbak, sama-sama. Mohon maaf, Mbak. Ini cuman muncul suara, nggak ada videonya. Laptopnya lagi error sedikit. Ya, nggak apa-apa Bu Husria. Senang sekali ya Ya, hadir di ruangan Zoom kita. Ibu dari ya, PB Arum Palaka ya Bu, Sulawesi Selatan. iya, Bu. Iya, iya. Ah, Masya Allah. Salam kenal. Anggota, anggotanya, iya, anggotanya Ibu Rabiatul Adawiyah. Iya, Ibu Rabiatul Adil. Iya. Iya. Eh, Bersyukur ini Mbak bisa bisa dibuatkan Zoom untuk apa namanya ya pembelajaran pembuatan penelitian dan jurnal soalnya ya, dosen pemula. iya, Aduh. Alhamdulillah nanti kita sama-sama belajar ya Bu untuk langkah Iya awal. Insya Allah. Hmm, Mohon tanya Mbak ya. Mari, baik, baik, baik. Baik, Ini Ibu. Mbak bisa nunggu teman-teman mungkin jam Iya, berapa ya jam? Iya karena sudah jam sambil kita 4, kita mulai saja. ya Nanti teman-teman yang lain bisa menyusul. Dan kita iya. hari ini tujuannya adalah menyampaikan perkenalan dengan Bima. Ibu udah kenal Bima belum, Bu? Nggak tahu orangnya yang mana ya. Di sini sudah ada Mbak Mei, juga Mbak Devi, ada Mas Anwar juga. Halo, Assalamualaikum Ibu Widya, Waalaikumsalam. Kak Devi, dan teman-teman. Iya, nah sudah banyak nih Ibu, lumayan lebih dari 2 itu udah banyak ya. Iya, Saya saja nih, hari ini kerja. kita melihat ini Mas Anwar, strategi lolos hibah Bima. Jadi tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja. Untuk strategi lolos hibah Bima, kita ketahui bahwa Bima adalah basis informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Disingkat dengan BIMA. Logonya ini nih, si Sang Bima ya. Dulu namanya Simlitapmas. Mungkin para dosen di Indonesia yang pernah mengajukan hibah di tahun 2019, 2014 itu sudah familiar dengan nama Simlitapmas. Tapi sekarang namanya berubah menjadi BIMA. Tapi intinya sama saja. Ada slogan di bawah, saya sampaikan bahwa ridho Allah dalam risetmu ini maksudnya adalah ketika Allah sudah menampakkan ridhonya, insya Allah ya ada tanda-tanda kalau proposal kita itu akan menang. Ya, walaupun belum diumumkan, tapi kita bisa melihat ciri-cirinya. Mengapa demikian? Saya katakan berdasarkan pengalaman saya, itu ada tanda-tanda sehingga nanti kita bisa sharing ya, Ibu, teman-teman semua di dalam ruangan Zoom ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Widya Winata, MPD. Jadi saya itu doktor dari teknologi pendidikan, konsentrasinya pendidikan anak usia dini. Saya S1, S2, S1 di UIN, S2 di UNJ Rawamangun, dan saat ini saya menjadi dosen tetap di program studi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih jauh tentang saya, banyak sekali hibah-hibah yang sudah saya dapatkan bersama tim. Tapi di sini saya sampaikan perwakilan saja yang saya ambil datanya, yaitu kompetitif nasional di tahun 2022, topiknya LMS Guru PAUD, kemudian penelitian unggulan perguruan tinggi dengan judul homeschooling di tahun 2018 sampai 2019, dan juga pernah menang hibah di Bima Pengabdian Masyarakat tentang alat permainan edukatif anak usia dini di tahun 2015. Nah, rentang waktu dari 2013 sampai 2022 ini itu terus menang ya, hanya mungkin minus di tahun 2020 karena pandemi, 2015 karena ada terjadi double pengajuan. Nah, ini teman saya mengajukan skema yang sama, akhirnya tidak terbaca sistem. Itu kesalahannya di 2016. Nah,
Teman-teman, di sini saya ingin melihat lagi ada penambahan peserta ini nampaknya ya. Mas Luki, Mbak Nurjana, Mbak Rabiatul Adawiyah, apa kabar? Assalamualaikum. Ini jauh sekali nih ya kita. Nggak apa-apa. Kita komunikasi jarak jauh dulu sekarang ya Mbak ya. Nanti kalau jumpa di Jakarta, nah, kita bisa diskusi lagi. Ini mengapa? Iya Mas, mau komen? Nanti kalau ada pertanyaan sambil saya bicara boleh dicatat di ruangan chat ya sambil saya cek pertanyaan-pertanyaannya. Bu Widya akan tuntaskan dulu pembicaraan ini sekitar 10 menit sampai 15 menit dan sisanya kita diskusi lebih lanjut. Mengapa saya menanyakan siapa saja yang hadir hari ini di ruangan sini? Ada Kak Dai, ada Mbak Devi, ruangan Zoom ada 8 orang. Nampaknya sudah 8.000 orang nih ya. Nah, ini persoalan ini. Ya, se-Indonesia itu bukan hanya ruangan Zoom kita yang tak ada minatnya gitu atau kurang minatnya, tapi seluruh Indonesia, teman-teman. 50.000 berapa ya? Kalau dosen ini mungkin tahu jumlah dosen se-Indonesia itu berapa, bisa searching di internet. Itu hanya 1 dosen dari 10 prodi kita saja ya. Itu hanya 1 dosen yang minat. Jadi kalau dibandingkan 10 orang dosen di satu prodi yang minat hanya 1, bayangkan seluruh Indonesia berapa persen Mbak Devi? Nah, itu peluang kata Mbak Devi. Peluangnya besar untuk menang. Ya, kita ambil positifnya ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun, jarang dosen yang berminat. Padahal di situ banyak unsur amal ibadahnya, banyak unsur sedekahnya, dan juga banyak duitnya. Banyak duitnya. Setiap tahun itu duit dari Bima disetorkan kembali ke negara hanya karena dosen tidak mengajukan proposal, tidak berminat. Nah ini sayang sekali nih ya. Padahal siapa sih yang nggak butuh duit ya zaman sekarang ini? Oke, yang kedua, latar belakang mengapa ini kami mengadakan pertemuan ini. Merasa bahwa Bima itu sulit, rigid, RAB-nya itu susah. Kemudian template-nya susah diisi. Kok saya merasa rumit? Padahal sesungguhnya Bima mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Tadi saya ditanya sama Bu Huria. Ini mau mulai jam berapa Bu Widya? Nunggu teman dulu. Enggak Bu, kita mulai. Teng jam 4. Karena Bima mengajarkan saya untuk seperti itu. Dalam tim riset kami, kalau kita tidak tepat waktu, menyerahkan laporan akhir tanggal 23 pukul 23 malam. Sudah tutup, tidak bisa lagi kita memasukkan proposal atau laporan. Jadi kita di sini diajarkan untuk disiplin. Positive thinking aja, bukan dianggap rumitnya begitu ya. Itu versi Bu Widya, tapi tidak semua dosen berpikir begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa tidak tahu. Dosennya aja cuma 1 di prodi ini yang minat. Bagaimana dia mau sosialisasi ke mahasiswa? Akhirnya mahasiswa nggak tahu. Mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3. Kami di Pasca Sarjana UMJ baru 2 mahasiswa yang lolos hibah PTM dari sejarah saya di sini 2018 ke 2024. Ini artinya sangat minim sekali pengetahuan mahasiswa tentang ini. Padahal mahasiswa itu bisa masuk pada 2 sisi. Ya, sebagai anggota di penelitian dosen dan sebagai anggota di penelitian tesis magisternya. Hanya beda kalau penelitian tesis magister itu betul-betul konsep mahasiswa yang punya, ketika luarannya nanti penulis pertamanya adalah mahasiswa itu. Tapi kalau penelitian dosen, mahasiswa berperan sebagai anggota saja. Di artikelnya juga sebagai anggota. Jadi bisa masuk keduanya. Mahasiswa semester 1-2 masuk jadi anggota dosen. Mahasiswa semester akhir yang sudah tesis bisa masuk di skema penelitian tesis magister atau kita singkat dengan PTM. Berikutnya di poin 4, tidak memahami panduan. Jadi kalau panduan kita lihat itu memang sangat terstruktur, tersistematis, tidak boleh luput 1 unsur pun dari aturan yang ada di panduan. Disinilah yang saya maksud tadi kita belajar untuk teratur, disiplin ya.
konsekuen, jujur. Saya banyak belajar di sini. Nah, makanya teman-teman saya sudah share itu melalui Mbak Devi di dalam grup. Ada panduan. Saya tanya dulu, raise hand bagi yang sudah baca panduan siapa? Ada yang raise hand? Saya nggak raise hand karena belum baca. Saya belum baca. Baru download. Nggak ada yang raise hand nih. Bacanya tahun lalu, Mbak. Lain, Mbak. Sekarang 2024. Iya, beda. Sekilas. Oke, membaca sekilas. Ada yang sudah mendownload tapi belum baca? Nah, ada ya, banyak. Saya sendiri belum baca, Mbak. Belum baca. Kita baca sama-sama karena perubahan dari tahun lalu dengan sekarang itu tidak terlalu banyak ya. Intinya sih sama saja. Nah, saya secara personal mengucapkan terima kasih nih kepada koordinator kita Mbak Devi di sini. Nih ada Mbak Devi ya, yang sudah menginisiasi hadirnya teman-teman baik Zoom maupun offline di kampus. Kalau kita melihat rentang waktu, ini ada 3 rencana kami. Pertama, kemarin ini adalah sosialisasi. Ini pertama kali kita ketemu di minggu lalu. Jadi panduan belum muncul, mahasiswa ini sudah berinisiatif untuk mengadakan pertemuan, membuat grup WA, dan juga membuat flyer untuk pertemuan hari ini. Nah, juga ada Kak Day yang minggu lalu hadir dengan Bu Suharsiwi, ya. Siapa lagi minggu lalu? Itu aja ya, Mbak? Yang di Zoom minggu lalu ada ya, seperti Mbak Tiwi dan Mbak Bilkis dan yang lain-lain. Nah, hari ini kita lihat strategi proposal Bima. Targetnya adalah kita mengenal login ke Bima. Apa saja menu yang ada di dalamnya, kemudian kita nanti akan melihat bagaimana sih bentuknya. Syukur-syukur memang ini bisa diakses. Karena sampai 2 hari kemarin saya komunikasi dengan Bu Siwi, tidak bisa kita masuk ke dalamnya karena baru di bagian depan. Nah, mudah-mudahan sekarang bisa, nanti kita langsung praktek. Siapa yang bisa masuk untuk login Bima? Yaitu dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional. Jadi mahasiswa nggak bisa masuk. Mahasiswa nanti dimasukkan oleh dosen dalam statusnya sebagai anggota. Jadi yang login adalah dosen. Dari mana password loginnya? Dari LPPM kampus di mana kita home base. Jadi minta ke LPPM di kampus itu. Nah, LPPM kampus dari mana dapat password? Dari LD Dikti di wilayah setempat. Ya, jadi tidak sembarangan yang bisa masuk ke dalam sistem Bima. Kemudian pertemuan ketiga kita bedah proposal minggu depan. Nah, khusus untuk UMJ, mahasiswa dan dosen, hari Senin besok itu ada pertemuan yang diadakan oleh LPPM UMJ khusus mahasiswa S2 ini yang memang betul-betul serius ingin mengikuti Bima, itu bedah proposal langsung di LPPM dengan dosennya juga. Nah, ini saya bebaskan. Mahasiswa mau ikut silahkan, kalau tidak pun tak apa-apa. Nah, untuk yang bedah proposal project 3 kita ini adalah sampai pada proses upload proposalnya. Jadi saya dampingi betul. Ya, mungkin kita cari waktu Jumat depan ya, kita kasih waktu lah. Kita workshop dengan LPPM UMJ, dibedah di sini secara langsung, lalu nanti yang project 3 kita sampai pada proses upload RAB dan juga upload template proposalnya. Jadi tuntas tuh. Nah, setelah project 3 selesai, terserah mau grup WA-nya dihapus juga nggak masalah, atau mau dilanjutkan juga nggak apa-apa. Intinya, target kita di sini adalah kebersamaan. Untuk sukses bersama-sama, saya berbagi pengalaman dan juga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Itu tujuannya teman-teman semua. Jadi hari ini kita login ke Bima, masuk ke sistemnya. Ini oleh dosen, boleh langsung dipraktekkan bagi teman-teman kita, ibu-ibu yang dosen, bapak-bapak dosen, seperti Ibu Usriah ya, barangkali bisa login sekarang di laptopnya masing-masing, pakai password, username. Username-nya itu menggunakan Niden, kemudian passwordnya yang diberikan LPPM kampusnya, lalu muncul nanti layar. Nah, kita sama-sama melihat
menu apa saja yang ada di sana. Atau Bu Goa Herwanita ya dari dosen. Ya, nanti setelah slide ini. Makanya paparan saya tidak lama dan tidak banyak, hanya 6 slide barangkali, tetapi kita lebih banyak ke praktek langsung. Nah, anggaran dana yang diajukan sesuai dengan pagu. Berapa dananya? Kalau kita melihat di panduan itu kisaran antara untuk fundamental sekitar 90 sampai ratusan juta ya, mungkin di pagu 200-300 ini. Tetapi di dalam RAB Bima ini sudah ada ketentuan. Kalau lebih dari itu sistemnya menolak. Jadi ada tanda merah nanti. Jadi nggak usah diingat juga rumusnya ya. Fundamental sekian gitu. Terapan sekian. Saya nggak hafal rumus matematika. Tetapi di sana nanti ada. Nah, berikutnya adalah template. Template ini format kita membuat proposal untuk Bima. Tentu berbeda template dengan proposal tesisnya teman-teman. Atau proposal penelitian internalnya kampus UMJ. Ya, proposal penelitian internalnya ITB Arum Palaka itu beda. Makanya harus disesuaikan dengan template. Letak template ini juga ada di dalam sistem Bima. Ya, jangan pakai template BRIN, jangan pakai template yang lain. Dan kita memasukkan template proposal yang sudah diisi serta RAB-nya. Saya pengalaman yang dulu lulus PTM itu mahasiswa yang mengupload RAB. Kenapa? Karena mahasiswa yang tahu berapa anggaran penelitiannya. Seperti Mbak Neneng waktu itu, Bu, saya butuh balok sekian piece. Saya butuh kertas untuk ini. Silahkan masukkan di anggaran itu. Ya, jadi saya duduk bersama dengan dia masukkan dananya memakai akun saya. Ya, jadi bukan saya kasih akun saya ke dia buat di rumahnya, enggak. Khawatir nanti dia salah klik-klik ya, malah kacau Bima kita. Tapi saya dampingin dan saya tahu apa yang dia masukkan. Nah, kemudian persoalan RAB juga saya bahas langsung pada saat ada mahasiswanya. Insya Allah kalau ini lolos, uangnya pegang sama mahasiswa. Bu Widya sebagai ketua atau promotor hanya membimbing teman-teman dan saya sudah digaji honor oleh UMJ. Jadi teman-teman yang pegang itu sudah ada komitmen dari awal. Ya, persoalan nanti dia kasih saya amplop, kasih 500.000, kasih 1 juta itu karena transportasi itu lain persoalan. Ya, ini tergantung kesepakatan oleh dosen dan mahasiswa. Saya hanya berpesan jangan uangnya lebih besar dosennya daripada mahasiswanya, karena banyak terjadi seperti itu. Pengumuman. Menunggu proses review, saya ini sering sekali bersedekah dan berdoa, mintanya sama Allah aja, ya Allah luluskanlah proposal ini. Saya udah usaha nih ya, sudah mengisi template, sudah mengajukan dana, RAB diisi, tinggal kita berdoa sama Allah. Banyak sholat malam dan juga sholat duha yang minta rezeki sama Allah. Sedekah yang dikhususkan untuk itu. Mengapa teman-teman? Karena anggota saya banyak yang merasa terbantu. Misalnya nih ada yang bicara, Bu Wid makasih ya saya bisa beli semen buat bangun rumah. Bu Wid terima kasih ya saya bisa bayar SPP. Bu Wid, sebetulnya kan bukan sayanya gitu, tapi Allah memberikan rezeki melalui saya. Nah, kemudian kita sebar. Jadi jangan dipahami 90 juta itu full buat saya semua. Enggak begitu. Ya, tetapi apa? Di situ ada security yang harus dibayar. Seperti kemarin kami pertemuan di sekretariat yang minggu lalu. Nanti kalau proposalnya lolos, mereka dapat karena mereka punya andil. Membukakan pintu, menyewakan ruangannya untuk kita, begitu ya, meminjamkan ruangannya. Bahkan orang-orang yang terlibat seperti OB yang menyiapkan air itu juga semua ada dananya. Jadi jangan dianggap itu semua adalah milik kita. Apalagi kalau nanti ada janji-janji luarannya. Nah, teman-teman sampai di sini kalau ada yang bertanya, boleh. Obrolan ada nggak? Oh, nggak ada yang nanya ya? Oke, tidak ada yang nanya. Secara langsung boleh juga. Mbak Devi di foto ya udah. Oke, terima kasih. Sudah. Slide-nya sudah. Tidak ada lagi slide. Saya hentikan sementara.
Kita buka Bima. Pertama kali ketika kita mencari Bima itu di mana ya rumahnya gitu ya. Si Bima. Nama mahasiswa kita ada Bima loh. Ada Kak? Saya lebih senang Simlitapmas yang dulu namanya. Atau bisa langsung ke Bima. Itu sama saja. Nah, kita melihat di sini ada beberapa informasi pengumuman ya. Kemudian ada gambarnya Bapak pejabat. Judulnya di sini masih Simlitapmas kalau bertemu Simlitapmas ini. Kalau mau langsung Bima sih boleh juga. Jika Ibu bertemu dengan Simlitapmas begini, langsung klik login NJ 2.0. Ini. Kalau login biasa itu login yang lama. Ya. Ini data yang lama. Jika ingin melihat data penelitian yang lama seperti saya punya data tahun 2014 begitu, ini bisa di sini tapi tidak bisa digunakan untuk pengajuan. Yang kita buka adalah login NJ 2.0. Nah, ini yang saya maksud nama pengguna, kita menggunakan Niden 03 30 12 8 005. Saya kelahiran tahun 80. Nah, nggak nyambung ya, karena Niden itu ikutin tahun lahir soalnya. Nah, kalau ini rahasia dong ya, passwordnya nggak boleh tahu Mas Anwar ya. Oke, masuklah dia. Lancar nih, sejauh ini lancar. Kita silang dulu yang pengumuman itu. Selamat datang di aplikasi Bima. Nah, inilah dia Bima. Ada dashboardnya, pengumuman berita. Ini begini bentuknya. Nah, ya ada simbol-simbol. Lalu kita masukkan ajukan usulan. Klik di sini. Nah, terlihatlah di sini bahwa selama ini Bu Widya itu sudah pernah menang hibah penelitiannya 5 buah. Alias 5 judul, alias 5, bukan 5 tahun ya, karena ada 1 atau 2 proposal yang dia multi-years. Multi-years itu ada 3 tahun, ada 2 tahun gitu ya. Jadi ada 5 judul. Kemudian pengabdian masyarakat baru 1, dan baru 1 ini di Fakultas Ilmu Pendidikan, bahkan kita sekarang sudah pindah ke pasca sarjana, satu-satunya sampai sekarang, nggak ada pesaingnya tuh, masih 1. Ya. Kemudian di sini juga ada Sinta, skor overallnya. Memang saya nih kalau untuk jurnal internasional kemarin bermasalah Bu, discontinue. 4 jurnal saya semuanya berbarengan discontinue. Tapi saya terus berusaha nih, lagi proses. Mohon doa ya. Haki saya. Nah, Sinta skor overall ini menjadi penentu seseorang boleh menjadi ketua atau tidak. Jadi dosen mohon dilihat Sinta skornya. Bisa lewat Bima ini, bisa juga melalui link Sinta. Kalau tidak mencukupi dari 150, itu ketentuan untuk keilmuan sosial humaniora, maka dia nggak bisa menjadi ketua. Tapi untuk bidang eksakta, itu berbeda lagi, lebih tinggi, apa 200 ke atas gitu ya. Nah, ada penelitian dan pengabdian. Kita mau bahas penelitian dulu. Menunya, ya, di sini ada usulan baru, info eligibilitas. Jadi, ibu-ibu yang baru mengajukan proposal bisa klik dulu info eligibilitas ini. Kita eligible nggak sih masuk sebagai ketua atau masuk sebagai anggota? Nah, ini ada info, skornya 166, berarti layak jadi ketua. Klaster kelompok PT utama, ini adalah klaster perguruan tinggi kita. Ayo, Ibu Huriah, klasternya apa tertulis di sana? Buka nggak laptopnya? Belum ya? Siapa yang buka? Yang sisi dosen? Belum ada ya? Nah, ya, Muhammadiyah Jakarta itu sudah utama klasternya. Kemudian home base sosial humaniora, jabatan fungsionalnya lektor kepala, pendidikan terakhir S3, aktif mengajar, kegiatan yang sedang berjalan ada 1 poin. Kenapa ada 1? Karena kemarin saya dilamar oleh teman dosen di Fakultas Ilmu Agama. Jadi dia meminta saya sebagai anggota
maka saya setujui. Apa itu judulnya? Skema penelitian terapan aplikasi Android untuk deteksi dini dan stimulasi kemandirian anak. Ini adalah pengajuan oleh Ibu Suharsiwi ya, yang kemarin kita undang sebagai teman narasumber begitu ya, yang ikut Zoom pertemuan kemarin. Nah, di sini saya sebagai anggota. Dia caranya merekrut saya sebagai anggota melalui klik pengajuan anggota, dan saya sebagai anggota melihat pengumumannya di sini, Ibu. Nih, notifikasi lonceng di atas. Karena ini sudah saya okekan, maka hilang dia pengajuan anggota. Tapi kalau belum saya setujui, dia muncul di sini. Bu Suharsiwi melamar saya, maka saya lihat di sini notifikasi, saya klik baru masuk ke sistemnya Bu Siwi. Ini sudah masuk ya ketuanya. Saya anggota. Jika saya sebagai anggota di penelitian terapan ini, maka saya tidak boleh lagi mengajukan sebagai ketua atau sebagai anggota di skema yang sama. Ini kesalahan saya 2016 dulu. Saya jadi teringat sampai sekarang. Sudah ngajuin anggota di terapan, lalu mengajukan ketua di terapan, itu nggak boleh. Harus skemanya berbeda. Kalau di sini sudah anggota di terapan, maka saya bisa mengajukan sebagai ketua di penelitian fundamental ya. Mari kita lihat lagi info eligible itu. Apa yang bisa diajukan? Satu, penelitian tesis magister. Kategorinya ini penelitian kompetitif nasional. Mengapa disebut kompetitif nasional? Karena memang kita berkompetisi untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Bayangkan aja ya kalau misalnya Mbak Devi lulus gitu, Mbak. Wah, keren kan? Nah, beda itu. Rasanya beda itu ya. Dengan tesis yang selesai ujian biasa gitu loh, Kak Daya. Nah, ini beda ini. Kemudian, penelitian disertasi doktor. Ya, barangkali ada alumni yang masuk nih. Siapa alumni sini? Saya cek dulu alumni siapa, Mbak? Oh, belum ya? Oke. Alumni boleh nih ya, ngambil disertasi doktor. Kemudian penelitian terapan, ini yang Mbak Suharsiwi sudah masukkan saya, dan yang bisa saya masuki sebagai ketua adalah fundamental ya, ini satu. Nah, kemudian kita bisa klik misalnya penelitian tesis magister. Yang mana kita ambil, Mbak? Fundamental. 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 Nah, ini saya kemarin belum berhasil mengklik fundamental. Coba dosen-dosen yang sudah masuk ke dalam BIMA-nya barangkali sudah ada tanda-tanda itu bisa. Nah, ini sinyal kayaknya deh. Ini bisa nih. Judul usulannya. Ini saya ngeklik PTM apa dosen tadi? Kita ambil contoh miliknya. Mbak, apa judulnya, Mbak? Gitu aja dulu ya, singkat buat contoh. TKT saat ini. Maka penting bagi kita untuk mengukur. Apa singkatan TKT? Siapa yang kemarin lihat tutorial YouTube Bu Widya? Yuk. Singkatan dari T. T itu tingkat kesiapterapan teknologi. Kira-kira kita berada pada hitungan TKT berapa? Ayo kita tes ya. Saya tanya Mbak Devi langsung nanti. Teknologi yang dikembangkan adalah media audio, lagu. Kemudian TKT-nya kategori sosial humaniora. Nah, ini nih TKT-nya nih, indikatornya. Latar belakang dan tujuan litbang telah didefinisikan. Sudah, Mbak? Latar belakangnya sudah ada? Sudah. Saya sudah lihat proposal Mbak Devi soalnya. Ada pertanyaan, question research yang ingin diketahui? Ada, sudah dibuat ya. Fakta dan argumen dasar yang relevan sudah ada, Mbak? Sudah, 100%. Litbang diperlukan untuk mendukung kebijakan. Litbang itu maksudnya penelitian dan pengembangannya diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perlu nggak bagi pemerintah nanti itu risetnya?
Pemerintah juga kan ujung-ujungnya kita mensukseskan pendidikan Indonesia. Oke, saat ini persentase 100%. Kita lanjutkan. Ya, ini ada ya. Level TKT saat ini di 2. Dari TKT 9. Jadi TKT itu semuanya ada 9. Kalau TKT 1 sampai 3 itu masih dasar. Dasar artinya penelitian itu penelitian fundamental. Tapi kalau sudah di atas 4, 5, 6 itu sudah terapan, 7, 8, 9 sudah pengembangan. Ya, kita lihat lagi kembali ke tesisnya Mbak Devi. Hipotesis telah disusun. Dukungan data awal terhadap pertanyaan Litbang yang ingin dijawab. Sudah ada dukungan data, datanya sudah lengkap? Ya, instrumennya, data dari anak, sampel. Belum. Berapa persen, Mbak? Kira-kira? 40. Oke. Desain Litbang yang akan dilakukan telah dieksplorasi. Kuesioner sudah dibuat. Instrumen sudah dibuat. Lengkap. Oke. Sudah pernah didiskusikan? Dalam bentuk FGD? Berapa persen berarti ini? Sudah ada tapi belum. 60 aja ya. Alternatif metodologi, prosedur, dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri. Sudah mantap desain metodologinya? Sudah mungkin ya gitu ya. Sudah tapi mungkin ya. Kira-kira di posisi mana? 60? Oke. Berarti TKT-nya berapa? Kenapa di sini 1 ya TKT? Oke lah 1. Harusnya tadi kan sudah di posisi 2 ya. TKT saat ini 2. Harusnya di sini nih. Sinyal ini sepertinya. Harusnya ini berubah menjadi 2. Kenapa? Ah, nih. Kan udah diisi tadi. Sinyal barangkali. Coba dosen-dosen barangkali ada yang login bisa ya diuji coba sendiri di rumahnya masing-masing. Harusnya nih ya, ini sudah terisi selesai dan karena memang belum 100%, harusnya dia berhenti di TKT 2 di sini. Kemudian target akhir TKT-nya menjadi 3. Jadi 1 level di atas posisi TKT kita saat ini. Begitu. Ini anggaplah sinyal ya. Kita lanjut dulu. Kelompok skemanya ini adalah riset dasar karena TKT-nya baru 1, 2 gitu ya. Ruang lingkupnya di bagian tesis. Kita ambil tesis ya. Besaran dana. Nah, ini dia nih. Sudah ditetapkan di sini dan dikunci. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Kalau kurang mungkin bisa. Kita masukkan ke RAB, tapi lebih tidak boleh. Jadi maksimal 35 juta per proposal tesis. Bidang fokus. Sosial, humaniora, tema penelitian, pendidikan, topiknya, teknologi, pendidikan, dan pembelajaran. Jadi semakin kecil gitu ya, semakin detail. Sekarang poin 7, level 1 rumpun ilmunya. Ada pendidikan nggak? Ada pendidikan. Rumpun level 2. Masih pendidikan. Ilmu, pendidikan, teknologi, dan kejuruan itu beda lagi. Nanti jatuhnya ke kejuruan ya. SMK, ya. Rumpun berikutnya, teknologi, pendidikan. Oke ya. Prioritas riset, ini ada beberapa yang menjadi skala nasional, dan kita mengambil di sini karena memang ICT gitu ya. Kita ngambil digital ekonomi. Artinya apa? Kita ini memiliki minat atau upaya untuk meningkatkan digital di Indonesia ini lebih memiliki nilai ekonomis. Harapannya sih seperti itu teman-teman ya. Nanti kira-kira audionya Mbak Devi ini bisa nggak sih dijual gitu ya? Dipakai di sekolah mana atau kasetnya dijual gitu. Harapannya begitu. Nanti kita lihat proposalnya. Tahun usulan sudah dikunci karena memang tesis ini hanya 1 tahun dan lamanya di sini 1 tahun.
Karena memang ini akun saya, jadi ketuanya saya sudah masuk sistem di sini. Uraian tugas. Biasanya dosen itu kan membimbing mahasiswa ya dalam kategori metodologi atau pengumpulan data. Terserah ini ya. Ibu-ibu dosen maunya apa? Ya, bisa mengarang indah tapi memang harus dibuktikan nanti ya dengan kinerjanya yang sesuai dengan janji. Jadi kita di sini berjanji nih, berjanji nanti saya akan bimbing Devi begitu ya. Nah, lalu identitas pengusul anggota dosen. Di sini data kan tidak tersedia. Dalam persyaratan PTM itu sebetulnya tidak wajib ada pembimbing kedua atau anggota kedua, anggota ke-1 tidak wajib. Ya, tapi kita coba dulu apakah memang bisa lanjut. Yang jelas tambah data di pengusul non dosen karena memang ini adalah mahasiswa maka data mahasiswanya harus masuk. NIM-nya Mbak Devi berapa? Lupa. 22 terus nah harus hafal nih. Terdetek nggak ya? Terdetek nggak ya? Wah, alhamdulillah kedetek. Karena ini datanya nyambung dengan dikti. Kalau teman-teman tidak terdaftar di dikti sebagai mahasiswa, dia nggak akan muncul di sini. Makanya pastikan dulu datanya. Kemarin kita sempat bahas ya bulan lalu ya Kak Daya. Kita sempat cari-cari data di dikti itu udah masuk belum sih nama saya? Sampai menghubungi Pak Fatur segala gitu ya. Itu untuk memastikan bahwa kita memang mahasiswa yang sedang aktif. Nah, ini datanya sudah ada langsung. Tinggal kita klik peran. Perannya apa? Mahasiswa bimbingan. Tugasnya apa? Menyusun proposal. Apalagi? Menguji coba instrumen misalnya. Dan yang lain-lain gitu ya. Nah, terserah ini. Maunya apa tugas yang dilakukan mahasiswa. Kita simpan. Sehingga di sini ada anggota non-dosen yang terlibat yaitu mahasiswa. Kalau ingin ditambah dari unsur lain boleh. Klik tambah, masukkan siapa? Oh, yang umum misalnya ada pakar kemarin, Mbak Devi cerita, saya mau validatornya itu Mas Ahmad Dhani. Kenal ya, teman-teman Ahmad Dhani itu yang nyanyi itu loh, penyanyi. Nah, boleh masuk di sini. Saya maunya ada tim dari tenaga kependidikan karena saya butuh arsip-arsip nanti Mas Kuku itu kan di sekretariat aku masukin, boleh. Nah, termasuk yang anggota dosen ini juga boleh dimasukkan. Kita coba dulu ya, tanpa anggota dosen. Bisa nggak berpindah? Ini kan semua udah diisi ya. Komplit, oke. Ini, ya. Kita selanjutnya, kalau selanjutnya ini bisa berpindah, maka sudah aman tuh tanpa dosen anggota atau dosen pembimbing kedua. Nah, masalahnya tidak aman. Hah? Di sini nggak ada slot buat SK ya? Tapi di panduan itu memang harus ada SK teman-teman. Tapi slotnya di sini saya belum menemukan. Tahun lalu juga nggak ada pakai SK begitu. Nah, berhubung ini tidak bisa, langkah selanjutnya kita harus masukkan tambah anggota dosen. Coba cari dosen yang diminati. Dosen yang diminati siapa? Yang di Zoom? Ingat dosen yang diminati siapa? Sebut satu nama. Andi Gunadi, cari nidannya di Google. Nidan Andi Ahmad Gunadi gitu. Berapa nidannya? Karena dia pakai nidan. Andi Nah, dia harus pakai nidan soalnya. 0324026601. Searching. Salah kali. 0324026601. 04 ujungnya ya. Benar ya Pak Andi Gunadi ini ya, tapi dia nggak punya foto. Beliau itu 3D. Ya, oke. Kita pilih anggota karena dia adalah pembimbing kedua. Tugasnya apa? Membimbing konten, membersamai Mbak Devi gitu ya. Katakanlah begitu tugasnya. Lalu, di sini kan sudah ada status menunggu. Otomatis
Pak Andi Gunadi di login Bimanya harus meng-ACC itu. Dia akan lihat lonceng di atas sini. Kalau ada notifikasi untuk dia tinggal klik. Tapi di sini kita tunggu aja dia konfirmasi apa enggak gitu ya. Biasanya dosen karena jarang membuka Bima, dia nggak tahu kalau dia diundang. Maka harus dikasih tahu di WA, Pak, saya mengundang Bapak di Bima menjadi anggota dalam tim PTM gitu. Baru dia masuk gitu ya. Kita klik selanjutnya. Harusnya ini bisa. Tapi nampaknya sinyal juga. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kita sekarang berada pada awal pengajuan Bima. Artinya ribuan orang menyerbu Bima ini. Apalagi jam kerja seperti sekarang ya, masih siang gitu ya. Bima ini akan bekerja efektif kalau tengah malam. Tengah malam itu begadang. Ya mulai, iya kan, sholat dulu terus kita buka Bima. Ini dugaan saya dia nggak mau berpindah karena begitu banyak orang yang mengakses Bima sekarang. Nah, sifatnya Bima di awal dia padat sehingga sulit untuk masuk, dan di akhir ketika deadline, katakanlah 30 Maret gitu ya, akhir, jangan sampai kita upload di tanggal 30, nggak bakal berhasil. Itu udah pengalaman Mbak Bilkis tuh ya. Ada Mbak Bilkis nggak di sini? Nah, itu tahun lalu tuh. Udah deadline tanggal akhir, sudah tidak ada waktu. Tapi kita cari waktu di tengah-tengah, 1 minggu sebelum deadline ya, atau 10 hari begitu, itu sangat aman. Karena posisinya di awal orang sudah masuk, sudah selesai, kemudian kita masuk, dan nanti terakhir ada orang yang suka kejar kebut semalam itu ya, SKS. Kan ada juga tipenya dosen yang SKS-an gitu Kak Day. Ini sangat crowded, bahkan pernah jebol Bima ini. Saking banyaknya yang masuk di hari-hari terakhir. Jadi gitu ya teman-teman semua, nampaknya kita berhenti di selanjutnya ini. Nanti bisa dilanjutkan di malam hari. Ya, lepas dari jam 9 biasanya lebih lancar. Karena kalau saya klik yang di atas ini, refresh, dia akan kembali ke awal, jadi ngetik ulang gitu. Ya, ini udah dari kemarin saya coba masih seperti ini. Nah, jika nanti di rumah Bapak Ibu kesulitan udah masuk ke selanjutnya, terus apalagi nih Bu Widya gitu, boleh WA saya, di screenshot aja, insya Allah saya paham gitu ya, karena sudah berkali-kali lah masukkan data begini. Nah, apa yang ada setelah kata selanjutnya ini? Itu ada RAB, ada template. Biasanya template dulu ya. Template kita kita ambil, misalnya di-download ya, di-download template dalam bentuk Word, kita isi template itu dengan proposal. Kalau proposalnya kemarin bentuk kayak Kak Day, saya lihat proposalnya UMJ, itu harus di-convert dengan kebutuhan Bima. Karena di dalam template itu ada roadmap penelitian ya, ada skema langkah-langkah prosedur penelitian, ada apalagi tuh bentuk referensi yang berbeda templatenya dengan proposal UMJ. Jadi di situ kalau kita udah isi template baru kita submit. Insya Allah nanti kalau sudah berfungsi baik nih ya, pada saat kita upload di project ketiga ya, sesi ketiga kita yang itu bedah proposal dan langsung upload, itu kita insya Allah udah bisa ke sini. Tunggu 3 hari 4 hari ke depan lah, karena ini baru muncul Bima udah berapa hari Mbak dibuka? Belum seminggu kan? Nah, karena masih seminggu itu memang belum bisa ya berlanjut ke sini, kecuali malam nanti. Coba-coba aja. Oke, sambil berjalan ada yang bertanya? Gak ada. Assalamualaikum Mbak Widya, izin maaf nih kamera off. Ya. Ini Mbak, kan ada beberapa dosen ITB Arupalaka. Ini kan dosennya masih baru, apa eligible atau gimana tuh Mbak? Karena belum punya Japung. Oh, Jafung. Oke. Info eligible ya Jafung. Terus itu aja Mbak. Dan kedua, mereka kan misalnya kalau mau ngambil untuk dengan misal seperti kita tesis atau meneliti terkait dengan skripsi kan mahasiswanya kalau belum ada penyelesaian Mbak. Apakah mahasiswa itu boleh join hanya sebagai mitra atau gimana Mbak dengan mahasiswanya itu? Oke. Pertanyaannya bagus Mbak. Karena memang di S1 untuk pengajuan hibah skripsi itu tidak ada memang. Adanya hibah tesis, hibah disertasi. Jadi tidak ada skripsi. Bagaimana kita bisa melibatkan mereka? Jadilah anggota di dosen. Seperti tadi kita masukkan, coba sekarang
Kita coba untuk penelitian dosen ya, supaya ada gambaran. Mahasiswa ini kita tempatkan aja Mbak menjadi anggota. Contoh, Bu Widya masukkan Ana. Si Ana tahun lalu itu, tugas Ana adalah mendesain LMS. Berhubung dia ini adalah mahasiswa PTI ya, pendidikan teknologi informasi. Jadi kerjaannya itu kita masukkan di sini. Nah, apa yang dikerjakan Ana itu menjadi embrionya skripsi Ana. Sekarang sudah berjalan. Dan ketika penelitian dosen ini dinyatakan lolos, Ana mendapatkan rekognisi, mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh rektor. Nah, ini kebijakan nanti di ITB Arum Palaka gimana? Apa yang kita berikan kepada mahasiswa ini sebagai apresiasi. Di kampus lain, teman saya, itu mahasiswa ini diberikan rekognisi mata kuliah. Jadi misalnya, ada mata kuliah metodologi penelitian 3 SKS. Nah, mahasiswa ini mendapatkan nilai walaupun dia tidak mengikuti perkuliahan tersebut. Ini sebagai apresiasi. Begitu ya. Jadi mahasiswa S1 tidak bisa jadi ketua, tidak bisa masuk skema yang khusus skripsi, tetapi dia bisa masuk menjadi anggotanya dosen. Kemudian, Jakfung. Jakfung, apakah seseorang eligible? Itu bisa dilihat dari sini ya, informasi kalau kita buka dashboard itu kan penelitian. Nah, di sini kan ada info eligibilitasnya Mbak. Jadi bisa diklik apakah dia eligible. Selama dosen itu memiliki nomor induk dosen nasional, NIDN, itu bisa masuk ke login BIMA. Persoalan eligible-nya nanti sistem itu yang menentukan. Menurut saya sih bisa-bisa saja, asal dia tidak menjadi ketua. Karena ketua banyak syaratnya. Yang di panduan itu kan sudah ada ya. Nanti kita lihat sepintas panduannya. Bahwa ketua harus skor Sinta sekian, bahwa ketua harus lektor kepala, bahwa ketua harus S3, itu syarat-syaratnya. Tapi kalau sekedar menjadi anggota, menjadi orang yang masuk ke dalam BIMA, saya pikir bisa. Makanya boleh dicek nih, dosen yang hadir hari ini langsung buka BIMA bisa nggak gitu ya? Eligible-nya muncul nggak di situ? Gitu. Surya, bisa nggak nanti minta tolong Mbak Widya? Kita kan dosen UMJ nih, saya juga menyimpan satu dosen saya misalnya saya kan pakai UMJ nih, memakai satu dosen saya, mungkin saya nitip saya sebagai rektor minta tolong ke Mbak Widya. Bisa nggak nanti dosen saya juga ditarik sebagai awal ya, biar ada support mereka untuk menulis nantinya, kan nggak mungkin mereka jadi ketua, hanya nebeng misalnya namanya, bisa nggak Mbak Widya? Bisa banget. Saya Ya, alhamdulillah, makasih ya. kolaborasi ya enggak? Sekarang kita coba Iya, ya, fundamental nih. karena kami kan ada teknologi Mbak, anak bisnis digital dengan kewirausahaan dengan geologi Mbak. Betul ya, bisa. Nanti Mbaknya bisa ke TP nantinya tuh. Ya, ICT saya masukkan yang fundamental. Saya punya judul itu pengembangan game edukasi untuk matematika. TKT-nya juga kalau dilihat sih ini aplikasi TKT-nya sudah TKT-nya justru belum ya, belum lah. Mungkin baru tahap awal saja di TKT. Nah, udah yang ini TKT 2 belum. Jadi 40 aja saya taruh. Belum ada upaya nih ya untuk desain-desain belum. Karena saya baru ketemu dengan tim tadi dengan Bu Ririn, insya Allah nih punya greget yang sama untuk membuat ini. TKT 1 berarti targetnya hanya TKT 2. Saya ngambilnya fundamental karena memang ini risetnya baru akan dimulai lagi ya dengan judul yang ICT. Mengapa? Karena saya punya satu tujuan dengan Bu Ririn. Nah, risetnya dasar, ruang lingkupnya adalah fundamental karena ini adalah penelitian dosen. Ternyata berapa teman-teman? 150 juta ya? Ya, oke. Bisa berbagi tuh. Anggota saya Kak Day loh. Tematika. Udah di ACC sama beliau, alhamdulillah ya. Makasih Kak Daya. Sosial humaniora, temanya apa? Pendidikan. Topiknya apa? Teknologi pendidikan. Lalu rumpunnya rumpunnya pendidikan. Rumpunnya di sini pendidikan. Terus teknologi
pendidikan, prioritas digital ekonomi. Pilihnya itu 1 tahun ternyata ya, karena dia riset dasar dan ini sudah dikunci. Tadi saya diskusi dengan Bu Ririn, dia maunya 2 tahun, tapi tidak bisa karena memang sudah dikunci 1 tahun. Uraian tugas, saya mengonsep riset ya. Itu aja dulu. Lalu tambahkan anggota dosen. Berapa nomor NIDEN anggota dosennya Mbak Robiah? Nidennya coba Bu Husria ada di situ nggak Bu Husria? Bu Husria monitor? Ini saya nggak hafal NIDN-nya Mbak. Atau ntar saya kirimnya NIDN-nya ya. Oh ya, nanti nyusul. Siapa dulu? Iya. Lagi. Kenapa Mbak Bu Dewi? Husria? Iya, tetap. Siapa kita masukkan? Pak Andi lagi tadi berapa? Sementara. Barangkali nanti bisa nampakkan. 0324 02 6604. Skema yang, nah ini bisa jadi catatan juga buat kita sambil menunggu Bu Huriah ya. Pak Andi Gunadi ini, skema yang eligible pada dosen tersebut, tidak ada skema yang eligible. Nah ini catatan nih. Ini mengapa? Kok bisa tidak eligible nih? Ada yang tahu enggak? Saya juga nggak tahu soalnya. Kenapa biasanya dosen tersebut belum menyelesaikan utang tahun lalu, barangkali pernah lolos, kemudian luarannya belum tercapai sesuai dengan target, itu menjadi utang, tanggungan. Jadi bahasanya di sana adalah tanggungan. Nah, Sinta? Boleh juga skor Sinta. Tapi kan di sini yang menjadi aturan main skor Sinta adalah ketua, bukan anggota. Kalau anggota sih nggak masalah. Ya. Udah ada Mbak di dinding di chat itu Bu Husria. Husria ya. Ini Pak Andi nggak bisa. Kita coret dulu. Nah, ini Ibu. Kita masukkan, coba pelan-pelan dulu ke sini. Bismillah. Bisa ya? Coba. Something went wrong, please try again later. Nah, ini persoalannya sinyal nih, Mbak. Kalau yang begini nih. Kita harus ulang lagi. Enaknya sih malam ya. Nanti saya catat dulu ya nomor Ibu biar nanti. Udah ada di WA Mbak, udah saya kirim juga. Langsung udah. Maaf Bu Rektor, jaringan kurang bagus, maaf. Baik, Sama. baik, baik. Jaringannya kurang bagus ya. Betul Pada Mbak. bisa. Kalau mungkin malam baru bisa bagus kalau mau buka Bima. Betul. Ibu sudah coba rupanya ya. Iya, Nah, sementara. Pada dasarnya bisa, walaupun jabatan akademiknya mungkin ya baru tenaga pengajar, tetapi kuncinya memang memiliki NIDEN, itu saja. Ini bisa dilanjutkan nanti kalau malam bisa dimasukkan ya. Data non-dosen ini juga bisa, pakar-pakar bisa dimasukkan. Termasuk mahasiswa itu bisa menjadi anggota non-dosen. Masuknya di sini nanti. Mahasiswa yang S1 tadi ya, Bu, ini bisa masuk di sini. Berapa NIDEN-nya nanti akan terdetek dengan sistemnya. Kalaupun tidak terdetek dengan sistem, karena mahasiswa ini mungkin mahasiswa yang sudah akhir semesternya udah lama misalnya ya, NIDEN-nya tidak terdetek, kita bisa klik dengan nama jenis umum. Nanti kalau jenis umum, kita bisa pakai nama lengkapnya, institusi, mungkin dia mengajar atau tidak, perannya sebagai apa, tugasnya, dan juga nomor KTP. Nomor KTP ini biasanya kalau orang umum. Nah, kemudian keahliannya apa? Kita mau dia mengerjakan tugas apa? Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi nggak, Mbak? Ini karena nggak bisa ini. Ya, ini karena dosen baru ya, jadi mereka saya paksain, Mbak, karena udah mau akreditasi. Oh iya, akreditasi, betul-betul. Iya, kemarin saya kewalahan di karya ilmiah.
Jadi ada beberapa dosen yang udah nulis buku, nulis jurnal satu-satu, cuman ini kan 15, sedangkan targetnya per tahun itu minimal 15. Tidak tercapai, ya kan? Saya pingin mereka benar-benar latihan gitu kan. Alhamdulillah tidak semua sih kepingin mau belajar, hanya memang tertentu. Tapi ini saya sampaikan bahwa dosen itu harus seperti itu, emang sejatinya dosen, nggak boleh nggak nulis. Saya pun sibuk di Bone, tetap aja nulis dalam proses perjalanan, ya kan? Betul. Tapi ya memang berat sih menurut mereka, semacam pingin mendaki gunung loh Mbak. Tapi saya tetap berjuang bagaimana mereka memberikan support ya. Nah, kemarin saya ikut di Kementerian Agama lolos ke Malaysia, ada yang ikut itu tadi dari Herwanita. Saya paksain, tulisannya bagus, cara nulisnya bagus, tapi dia nggak gimana cara template-nya, gimana caranya bisa menulis, itu yang belum pengalaman Mbak, saya melihatnya ya, karena saya mengamati. Ya memang benar-benar di bawah dasar Mbak, amat-amat di bawah dasar. Tapi tentu yang udah nulis buku ya mereka selalu sebagai anggota, belum pernah emang jadi ketua, karena itu terbentur di Japung. Dan mudah-mudahan tahun ini udah bisa, karena syarat Japung itu udah 4 semester udah bisa mengajukan gitu Mbak. Iya, 4 semester sudah bisa mengajukan ya harusnya. Ini berat amat Mbak, berat amat. Tapi saya harus paksa, karena makanya saya nelpon Bu Dr. Widya ini gimana nih bisa memberikan pencerahan biar mereka dosen ini keinginannya tinggi gitu. Padahal sebenarnya banyak yang bisa nulis, ada beberapa yang bisa nulis. Hanya mungkin dalam memasukkan, mungkin nanti misalnya nih Mbak Widya pakai mereka, dikasih tugas merekanya. Ini misalnya tolong buat medpem, tolong buat narasi apa atau laporan apa. Biar mereka punya tanggung jawab. Jadi nantinya kan udah terbiasa nulisnya. Jadi dipaksa dilatih kayaknya nih Mbak. Iya, siap-siap Mbak. Nanti Ini jika ada dana, ada keuangan besar, Mbak Widya bisa main lah ke Bone ya, insya Allah ya. amin. Senang. Iya, Mbak Devi ikut jadi asistennya. Ada aja Mbak Devi mah. Ada aja idenya Mbak Devi itu ya. Alhamdulillah ya. Mungkin ini adalah satu hal yang keikhlasan barangkali sehingga kita bisa berjumpa ya Mbak dengan dosen-dosen ITB ya kan di Arum Palaka ini. Nah, bisa kita tindak lanjuti sebetulnya Mbak dengan kerjasama lebih lanjut karena ini kan hari ini lebih umum ya untuk mahasiswa juga untuk program studi kita. Tapi nanti khususnya dosen-dosen Arum Palaka ini saya berikan satu informasi bahwa dosen pemula itu ada skema khusus. Jadi kalau tadi saya mengambil skema fundamental karena memang saya sudah pernah ya, tapi bagi dosen pemula ini standarnya tidak terlalu berat menurut saya. Memang dasar untuk pemula ya, untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan penelitian. Luarannya pun tidak rumit, Sinta 4 juga sudah cukup ya dengan dana 50 juta. Jangka waktu penelitian 1 tahun. Persyaratan pengusulnya juga ketua pengusulnya ini dari lektor. Ada nggak di sana lektor ya? Oke, tidak ada lektor. Jadi anggota juga bisa ya selama perguruan tingginya ini klasternya Pratama Binaan Madya itu bisa. Pengusulnya 1-2. Dosen yang sudah mendapatkan pendanaan PDP sebanyak 2 kali tidak bisa sebagai ketua. Ini kan bagi yang udah pengalaman ya. Mungkin nanti gitu Mbak, kita sesi berikutnya yang terpisah dengan mahasiswa Tekpen ini, kita buat lagi semacam workshop pembuatan template proposal PDP ya, dosen pemula ini ya, bisa sebetulnya ini. Ya. Lalu persyaratan pengusul apa tadi? Fundamental ya bagi ini. Bisa nggak Mbak kalau untuk dosen pemula Mbak Wia? Mudah-mudahan saya akan ini rapat segera, biar ada satu yang nulis, tinggal minta tolong sama Mbak Widya template-nya ya. Ya, ini yang bisa mengambil template-nya adalah ketua pengusul, di mana dia lektor ya, angka kreditnya 200 lektornya. Nah, bisa dari kampusnya ITB Arum Palaka, bisa dari kampus lain, nanti anggotanya dari Arum Palaka. Peran saya di sini hanya sebagai mungkin pemberi informasi,
membina, memberikan cara-cara bagaimana membuat proposal yang baik gitu kali Mbak. Karena tidak bisa saya ikut kan. Kita kan sudah utama. Klaster Iya, utama betul. Izin, tidak boleh izin, PDP. izin Bu Rektor, izin. Ya, Mau silakan. tanya, ya tadi kan kalau kita dosen pemula itu kan tidak bisa jadi ketua, jadi syaratnya harus ada lektor. Berarti tadi disampaikan bahwa boleh dari dosen luar. Berarti Ibu Rabiatul Adawiyah boleh ya, Tapi kalau sempat menyediakan. Bu Rabiatul Alawiyah kan di UMJ Bu, sementara UMJ utama itu yang Oh menghalangi. gitu ya. Oh berarti nggak bisa ya. Iya, Terus karena yang UMJ kedua, itu udah tingkat yang paling tinggi. Kalau ya. Terus kalau pemula harus kriterianya beda, ya mungkin kampusnya masih rendah. Terus Ya. yang kedua apa tadi? Berarti itu tadi yang pertama. Terus yang kedua, apakah umpamanya judulnya kita itu kan ada hubungannya dengan manajemen. Berarti ketuanya juga itu harus sama ya Iya, dalam bidang keilmuan manajemen. iya betul Bu. Harus dia Oh yang gitu. menguasai bahan yang utama ya. Betul. Misalnya kalau kita kelompok utama Bu Widya, kita masukin ITB, dosen ITB Arupalaka, bisa nggak Bu? Kita yang di UMJ ini yang jadi ketua. Iya, iya kita ikutkan mereka, bisa nggak? Ya, tidak bisa di penelitian dosen pemula, tetapi bisanya di fundamental atau terapan. Nah, kita lihat ya. Yang Oh gitu, nah, ini fundamental. Nah, ini fundamental. saya jadi ketua misalkan tadi ya, kita login fundamental, saya sebagai ketua ini kan memenuhi ya syaratnya di mana posisinya jabatannya lektor ini minimal ya, minimal. Karena saya lektor kepala jadi sudah memenuhi. Lalu skor Sintanya tadi berapa? 100 ya. Nah, boleh. Nah, klasternya utama. Anggota pengusulnya ini bisa dari perguruan tinggi yang sama. Anggota pengusul minimal 2 orang dengan salah satu anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama. Boleh perguruan tinggi yang tidak sama. Berarti ITB boleh masuk menjadi anggota. Oh, oke. Berarti saya buat di fundamental aja kali nanti ya, biar mereka bisa ikut ya Mbak ya. Ya, Mbak Rabiatul Adawiyah aja bikin satu fundamental, terus nanti masukkan dosen ITB Arupalaka, jadi bisa sama-sama belajar. Gitu. Mbak Widya bisa masukkan juga satu nggak Mbak? Nanti kita lihat nih ya, karena saya tadi kan Iya. mau Ririn. Kan boleh kedua kali ketua kan? Bisa, kali kedua bisa. Mm-mm. Bidangnya nanti saya koordinasi dengan Bu Ririn dulu. Bisa nggak manajemen? Kan di sana apa bidangnya Bu? Ada bisnis digital, kewirausahaan dengan geologi Mbak. Bisnis digital, wirausaha, sama Geologi. geologi. Oh, bisnis digital ini bisa masuk ini. Bisa masuk, digital bisa masuk Mbaknya di TP. Ya. Kalau Ibu Herwan Mita. Herwanita dia bisnis digital sama dengan Bu Sria. Oh, sama Bu Husria. Oke. Iya, prodinya. Oke. Saya Masih nyambung. ya karena tadi Masih Bu- nyambung dengan kita. Saya juga manajemen bisa, Mbak juga bisa. betul. Oke. Dua prodi ini bisa nyambung sama kita. Yang agak berat itu geologi karena dia keteknikan. Betul ya. Mungkin itu ya skema yang bisa masuk. Pertama itu fundamental, yang kedua dosen pemula ini, karena yang lain-lainnya tidak eligible ya untuk misalnya kerjasama luar negeri ya seperti ini, kerjasama dalam negeri itu belum bisa karena ini syaratnya klasternya ya, klaster utama. Kita udah MOU juga dengan UMJ Mbak, dengan ITB Arupalaka. Udah saya MOU dengan rektor. Ya. Oh, Jadi apalagi udah ada MOU ya? udah, Mungkin itu. Ya, bagus. benar. Kalau Belum terrealisasi. belum terrealisasi, ya segera direalisasikan. Kita lah yang berdoa merealisasikan. Ya, amin. Kalau terapan ini bisa Mbak masuk, ya Mbak Wia Bisa. masuk, tetapi syaratnya adalah ini sudah harus ada prototipe atau HKI sebelumnya. Jadi ini kan setelah kita terapkan, Udah kalau Mbak Ewa udah saya bawa haki kemarin dengan yang ke luar negeri Malaysia. nah itu bisa masuk terapan. Ini memungkinkan ya.
tapi memang Mm-mm. klasternya yang utama. Hmm. Terkendala di klaster sih. Iya, karena kita udah tinggi ya. Iya, ya. Nah, untuk penelitian mungkin sampai di situ dulu ya, teman-teman Ya, semua. makasih banyak ya Mbak Widya. Ya, sama-sama Mbak. Ini pengabdian masyarakat tentu dia berbeda ya pembahasannya nanti. Kalau ada yang berminat bisa kita buka lagi sesi Zoom berikut begitu. Kalau untuk target hari ini memang sampai di sini ya untuk melihat bagaimana bentuk loginnya, kemudian template-nya, JLAB berhubung tidak bisa login, jadi kita pending dulu. Setidaknya nanti kalau misalnya saya sudah bisa masuk ke dalam sistem dan mendapatkan template, saya share aja di dalam grup, silahkan diisi oleh mahasiswa. Kalau saya mendapat template-nya fundamental, saya serahkan juga di grup supaya bisa teman-teman dosen mendapatkan gambaran gitu ya. Jadi kesimpulannya, mahasiswa bisa masuk di 2 skema, bisa dosen, bisa PTM untuk mahasiswa S2. Mahasiswa S1 bisa nebeng ke penelitian dosennya. Penelitian dosen itu dasar terapan. Bisa. Untuk yang ITB Arung Palaka itu dosen pemula bisa, penelitian fundamental bisa, dan penelitian terapan bisa. Asal tadi bukan ya, sebagai anggota saja. Ya, di terapan maupun fundamental karena itu diperuntukkan bagi dosen yang sudah klaster utama gitu barangkali ya. Nah, jadi langkah strateginya kita mencari kenalan-kenalan di kampus lain nampaknya nih Bu Ria ya. Iya, saya harus keliling-keliling nih. Harus keliling-keliling, cari teman gitu ya supaya bisa masuk ya sosialisasi begitu. Mudah-mudahan ada yang tertarik. Kalau strategi untuk mahasiswa ambillah proposalnya itu ya dipercepat yang sudah berasal dari SK-nya kemarin seperti Kak Ade udah ada SK dipercepat buat template, yang belum ada SK dipercepat datang ke kaprodinya, yang belum bisa tesis gimana? Masuk ke riset dosen, bergabung. Ya, tidak harus Bu Widya, tapi dosen lain, Pak Andi, Pak Sur, banyak sekali dosen di sini yang bisa diambil sebagai ketua dan mereka eligible semua, sudah lektor kepala semua ya, skor Sintanya udah tinggi-tinggi, boleh dirangkul. Kalau mereka nggak minat, ya diminat-minatin. Pak ikut dong, saya minat nih sama Bapak gitu. Bu Diajak Wid, ya. izin tanya, emang untuk satu dosen itu bisa membawa ketuanya bisa membawahi berapa penelitian sih Bu? Satu dosen seperti Bu Widya bisa membuat 2 proposal, satu sebagai ketua, satu sebagai anggota. Atau satu sebagai ketua, sebagai anggota, atau dua-duanya menjadi anggota. Jadi hanya 2 proposal saja. Tetapi untuk tesis bisa membuat 5 proposal tesis mendampingi mahasiswa di luar yang 2 tadi. Nah, jadi berapa tuh? 7. 7. Iya Bu, soalnya gini, kemarin kan sempat mau ikut yang IKATI yang UTMG itu ya Bu ya, penelitiannya. Terus saya sempat nanya-nanya ke Bu Zulfitria, masukin judul penelitian saya. Kata Bu Widi ini bagus, bisa aja penelitian bisa nih dimasukin ke Dikti atau Bima. Memang penelitian saya itu kolaborasi dengan teman saya yang sekarang dosen juga di UMJ, tapi di Kesos Bu Wid. Nah, kata teman saya itu belum bisa jadi ketua karena saya dosen pemula, jadi harus ada rektor gitu. Jadi saya belum bisa jadi ketua, kata teman saya itu. Jadi memang harus cari dosen yang mau jadi ketua untuk penelitian kami itu gitu Bu Wid. Jadi Betul. kendalanya di situ. Cari-cari ketua, cari-cari ketua. Ya, memang strateginya seperti itu, mencari ketua, dosen Kesos tadi menjadi anggota, ambil penelitian fundamental. Kalau untuk UMJ sudah bisa ya, fundamental atau terapan, tergantung pada riset ini apakah sudah. Ini tesisnya untuk tesis Mas Luki. Bukan, emang penelitian aja. Dosen. Penelitian. Oke. Penelitian biasa untuk dosen berarti kan 2 tuh pilihannya, fundamental atau terapan. Kalau fundamental ini dia riset dasar tentu biayanya lebih
sedikit ya. Kalau terapan tuh biayanya lebih besar juga. Nah, nanti kalau sudah dapat ketua yang eligible, dosen kesos menjadi anggota kedua atau anggota satu. Jadi kan anggota tuh boleh dua. Anggota satu dan anggota dua. Dari dosen ya. Kemudian untuk anggota mahasiswa bisa masuk yang data tadi yang dimasukkan, tambah data mahasiswa gitu ya. Bisa ditambahkan orang lain kalau ingin ada ahli atau pakar yang ingin terlibat di situ. Gitu Mas Luki. Tadi Bu Widya belum selesai. Dosen bisa membimbing 5 tesis, bisa mengajukan 5 tesis, tapi yang didanai hanya 2. Ingat ya, hanya 2 yang didanai. Jadi Bu Widya, untuk saya pribadi, hanya 2 proposal yang saya garap. Karena ngapain 5-5 kalau yang didanain 2 gitu. Nah, untuk saat ini sudah ada 2 proposal itu. Ya, untuk Bu Widya sudah close, jadi nanti teman-teman silahkan cari dosen yang lain untuk pembimbingan. Maksudnya untuk ke BIMA ini ya. Kalau pembimbingan tesis sih itu Pak Kaprodi yang punya hak ya menentukan. Tapi khusus untuk BIMA hanya 2 saja. Gitu Mas Luki. Oh, berarti kalau tahun depan slot Bu Widya masih ada ya buat tesis Oh, ya? ada. Mbak Devi nanya tahun depan. Kan harus ngetek dari sekarang berarti loh, Bu. Betul. Oh, tahun depan udah di-tag juga ya. Nggak apa-apa, niat dulu kan udah dicatat nih sama malaikat ya, mudah-mudahan ya. Sekarang masuk dulu anggota dosen. Kalau memang posisinya semester 1 atau 2 ya, belum pada posisi tesis gitu. Hitung-hitung belajar kan? Iya, betul, Bu. Ya. Mbak Mai ada pertanyaan, Mbak Krisma, Mas Anwar, sudah cukup ya barangkali? Iya, jadi sesi minggu depan itu memang sudah tersaring kepada teman-teman yang betul-betul sudah fix mau mengikuti BIMA. Saya terbuka untuk dosen pembimbing yang lain. Jadi tidak harus saya sama Bu Widya, saya aja gitu ya. Saya itu sama Pak Andi boleh. Jadi tidak harus sama Bu Widya. Makanya nanti Mbak bisa nggak kita minta sama Kaprodi Mbak tuh satu bimbingan gitu ya? coba dijapri Pak Kaprodinya kali Mbak. Bisa. Tesisnya ya. Tesisnya. Aku dikasih udah selesai ujian kemarin kan nggak bisa kan? Udah 2 orang udah selesai. Oh, selesai mau enggak bisa. Di FAI belum ada di TP sih. Ya kalaupun di jurusan lain aku pikir bisa lah Mbak. Nggak ada kenalan sih, saya itu hanya TP doang sama FAI. FAI juga bisa. Nanti kalau Mbak merasa kesulitan membina mahasiswanya, lempar ke saya. Nanti bareng kan sama Mbak Devi. Di FAI ya maksudnya ya mahasiswa Mbak itu. Iya. Izin Mbak Widya, Ya. jadi kita ini kalau dosen yang pemula berarti masuknya di BIMA itu bagian dosen pemula ya penelitiannya. Iya, dosen pemula itu bisa Iya. untuk wilayah Sulawesi Selatan itu ya dosen pemula. Sebetulnya di luar Iya. Sulawesi Selatan ada namanya dosen pemula afirmatif. Nah, tapi itu khusus wilayah Indonesia yang memang kurang terjangkau ya, seperti Papua. Selain Sulawesi Selatan, Jawa dan Bali gitu. Itu standarnya lebih rendah lagi. Tapi kan nggak bisa masuk Rumpalaka. Ya, jadi memang posisinya Kalau pemula. terus kalau seumpamanya nanti malam mungkin jaringannya bagus, bisa dibantu ya Mbak kalau ada Oke, jika siap. online masuk ke BIMA. Soalnya Ya. saat-saat ini jaringannya kurang bagus, putus-putus Mbak. Tapi berusaha mendengar dengan bagus. Baik, kalau nanti bisa untuk meloginkan di BIMA ini, saya berencana mau saya rekam tuh langkahnya masuk ini, Iya. ngambil template RAB, karena Iya. sesi-sesi masuk BIMA itu benar-benar satu hal yang apa ya, dibilang kalau berhasil masuk BIMA itu kita senang banget. Oh bisa, ayo cepetan masukin. Iya. Ya masukin, takutnya susah lagi Betul, gitu. Mbak. Nanti saya rekam, saya kirimkan linknya untuk bisa dilihat step demi stepnya gitu. Alhamdulillah.
Gitu ya, Mas Luki mau ngomong? Hah? Apalagi bingungnya. Tapi Bu Win, bedanya penelitian fundamental, terapan sama pengembangan itu apa sih Bu Win? Itu kalau dasar itu memang betul-betul kita baru memulai. Seperti saya sekarang itu kan pengembangan game edukasi ya untuk anak sekolah dasar itu baru memulai. Jadi kita tidak ada riset sebelumnya ya. Kalaupun ada riset sebelumnya itu tidak terlalu menjurus kepada hal yang edukasi tersebut. Tapi kalau terapan sudah punya basic penelitian sebelumnya. Contoh Bu Widya sudah punya riset homeschooling tahun 2019. Nah, model homeschooling yang saya pakai, saya sudah ciptakan model tersebut. Lalu saya terapkan di homeschooling Melati, Melati yayasan gitu misalnya ya. Nah, ini adalah terapan karena saya menerapkan model saya di sana. Gitu. Berarti kan sudah ada riset dasar sebelumnya. Nah, dari Melati ini, homeschooling saya ini kok bagus, dia terima dengan baik, saya kembangkan lagi homeschooling dengan padanan, misalnya homeschooling untuk anak hafiz Quran, itu kan beda lagi, saya lebih kembangkan lagi. Nah, itu ke pengembangan. Ya, jadi memang dia punya level. TKT-nya pun beda. Untuk dasar 1 sampai 3, 4 sampai 6 itu terapan dan seterusnya pengembangan. Khusus Bima yang dibuka sekarang masih di fundamental dan terapan. Pengembangan itu lain lagi ruangnya. Di mana? Di Kedai Reka. Sekarang dibuka juga tuh Mbak Awiah di Kedai Reka. Namanya riset pengembangan. Harus ada mitranya. Kalau saya mau ngambil homeschooling tadi, saya harus punya mitra homeschooling Melati. Kemudian saya kembangkan dengan model homeschooling plus tahfizul Quran, begitu ya. Itu harus ada mitra yang tergabung di dalam Kedai Reka. Nah, ini lain lagi nih ruangnya, bukan di sini. Iya, kemarin ada saya tawarin karena ada geologi ya Mbak ya. Dia di pariwisata bekerja sama karena kebetulan pariwisatanya juga masih kenal. Hanya memang ya terbentur di situ lagi. Mungkin belum terbiasa gitu ya. Udah belum nulis udah kalah gitu ya. Jadi memang harus benar-benar supportnya kalau udah ada temannya berhasil mungkin kali ya. Saya melihatnya karena ini daerah ya Mbak ya beda sama di kota ya. Kalau kita di Jakarta kan berlomba-lomba, duh siapa nih. Seperti tahun kemarin kan meskipun kita gagal masih semangat gitu ya. Iya, biasanya memang awal ya kalau orang Minang bilang tuh pacatalua ya. Ada orang Minang nggak ada ya. Nah, itu sekalinya lolos itu udah semuanya terkena virus, terus semuanya jadi ketagihan gitu ya. Dan track record kita di dalam Bima itu akan terbaca sistem. Tahun depan kita masukkan, kita digolkan lagi gitu karena kita sudah tercatat di sana sebagai pemenang gitu. Biasanya begitu Mbak. Terus gitu ya. Asal kita memang memenuhi luaran yang dijanjikan. Tapi kalau tidak memenuhi ya kita di backlist, tahun depan nggak bisa mengajukan. Makanya memang harus berhati-hati ya menuliskan luaran dan kita harus memasang target untuk memenuhi luaran tersebut. Mbak Krisma bilang pecah talu tuh, ya pecah telur ya, diterjemahin dulu. Iya Maksudnya benar. awal Kalau udah pecah telur ya udah pasti dipakai lagi. dipakai Ah, lagi, insya Allah. pakai lagi. Bagaimana bisa memecahkan telurnya itu dia. Ya, makanya Hmm. harus dimulai dengan kita Bismillah ya, dengan niatnya kita ikhlas. Mudah-mudahan di antara kita ada nanti yang lolos dan menjadikan Amin, pengaruh amin. positif Amin. di lingkungan kita masing-masing gitu. Gitu ya Mbak ya. Ya, makasih banyak ya Mbak. Berarti PKM-nya Makasih kapan tuh? banyak. PKM-nya ada syaratnya nggak juga? Yang mana? PKM. PKM pengabdian kepada Kemudian masyarakat. kepada masyarakat. Iya. Oh ya, kalau PKM itu syaratnya juga ada beberapa ya. Saya sendiri tadi belum buka Sudah juga ya? ya, panduan. Mungkin dibuka dulu panduannya kali Mbak. Ya, syaratnya sih ada mitra kalau PKM itu ya. Kemudian dia punya teknologi yang akan diterapkan kepada mitra yang bersangkutan. Seperti saya punya model homeschooling itu kan berarti ada produk modelnya ya yang diterapkan di mitra gitu. Dimanfaatkan orang lain. Ya, itu skemanya sih berbeda, karakteristiknya juga berbeda dengan penelitian. Apa nanti kalau ada request kita buka sesi tersendiri Mbak untuk itu. Pengmas ya.
Siap. Ya. Baiklah, Makasih banyak ya Mbak Widya ya, udah dapat Terima amal kasih banyak nih. Mbak Widya. alhamdulillah ya teman-teman semua, Bu Widya diberi kesempatan untuk berbagi ilmu pengalaman tentang Bima, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Amin. Ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berikutnya ya, Makasih Mbak. Kak Dai semua terima kasih sudah hadir. Makasih Bu Assalamualaikum Wid. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Wid. Sama-sama.